Jenis-jenis struktur organisasi, peran, dan fungsi dalam PT Kereta Api Indonesia. Struktur organisasi pada PT Kereta Api Indonesia telah mengatur hubungan antar bagian perusahaan, menjadi hal yang penting dalam koordinasi pada industri transportasi massal ini demi menjaga keselamatan dan kepuasan pelanggan serta efisiensi layanan. Jenis-jenis struktur organisasi. Jenis-jenis struktur organisasi adalah 1. Struktur fungsional. Struktur ini mengelompokkan karyawan berdasarkan spesialisasi seperti operasi dan keuangan. Kelebihannya adalah keahlian mendalam di bidang tertentu, namun koordinasi antar divisi dapat menjadi kurang optimal yang menyebabkan miskomunikasi, sehingga interaksi yang baik antar fungsi sangat penting untuk kelancaran operasi PT KAI. Yang kedua yaitu struktur divisional. Struktur ini berdasarkan produk atau wilayah yang memungkinkan berfokus pada unit kerja masing-masing. Kelebihannya adalah dapat cepat beradaptasi dengan kebutuhan pasar, namun dapat mengakibatkan duplikasi sumber daya. Selanjutnya yang ketiga yaitu struktur matriks. Struktur ini menggabungkan fungsional dan divisional dengan karyawan melapor kepada dua atasan. Kelebihannya adalah fleksibilitas dalam penggunaan sumber daya, namun dapat menyebabkan kebingungan jika tidak dikelola dengan baik. Sehingga komunikasi yang efektif sangat penting bagi PT KAI. Selanjutnya adalah struktur datar atau flat. Dalam struktur ini, hierarki diminimalkan dan karyawan diberi lebih banyak otonomi. Kelebihannya adalah pengambilan keputusan secara lebih cepat, namun dapat menimbulkan kebingungan tentang tanggung jawab. Bagi PT KAI, kolaborasi akan meningkat jika diimbangi dengan kejelasan tugas. Struktur organisasi PT Kereta Api Indonesia menerapkan struktur organisasi fungsional untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi layanan. Struktur ini membagi organisasi menjadi beberapa divisi utama yang memungkinkan kolaborasi serta fokus pada tugas spesifik demi pencapaian tujuan perusahaan dan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Peran dan fungsi divisi PT KAI. 1. Divisi operasi. Divisi ini bertanggung jawab mengatur jadwal perjalanan kereta, memastikan keselamatan, dan mengoptimalkan sumber daya untuk efisiensi. Mereka berkolaborasi dengan divisi lain untuk memberikan pengalaman terbaik bagi penumpang. 2. Divisi keuangan. Divisi ini mengelola anggaran dan laporan keuangan untuk memastikan alokasi dana sesuai kebutuhan strategis, menjaga stabilitas keuangan PT KAI, dan mendukung inventaris infrastruktur serta inovasi layanan demi operasional berkelanjutan. 3. Divisi SDM. Divisi ini bertanggung jawab merekrut, melatih, dan mengembangkan karyawan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan ketenagakerjaan. Fokusnya pada pengembangan talent, memastikan sumber daya manusia PT KAI siap menghadapi tantangan di industri transportasi. 4. Divisi TI. Divisi ini mengembangkan infrastruktur digital dan sistem tiket online untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Mereka juga menggunakan teknologi terkini untuk analisa data, memperbaiki kenyamanan dan efisiensi layanan PT KAI. 5. Divisi pelayanan dan pelanggaran. Divisi ini bertanggung jawab menangani keluhan dan kebutuhan penumpang untuk memberi solusi cepat. Dengan pendekatan proaktif, mereka menjaga standar kualitas layanan yang penting untuk meningkatkan citra dan reputasi PT KAI. Struktur organisasi yang jelas memberikan manfaat signifikan bagi PT KAI, yaitu keefisienan dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas setiap divisi, kolaborasi harmonis, serta dukungan skalabilitas untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan ekspansi bisnis. PT KAI merupakan contoh nyata penerapan struktur fungsional yang secara efisien mengelompokkan tugas berdasarkan fungsi utama seperti operasional, pemasaran, keuangan, dan pengelolaan SDM. Struktur ini memungkinkan KAI mengkoordinasikan berbagai aktivitas untuk memenuhi standar pelayanan transportasi yang andal, aman, dan nyaman di Indonesia. Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, masing-masing fungsi dapat fokus pada tugas spesifik, sehingga meningkatkan efisiensi kerja, kecepatan pengambilan keputusan, dan kualitas layanan kepada pelanggan. Penerapan teknologi informasi modern juga mendukung integrasi antar fungsi. Sekian dari kami, terima kasih.